Bang Jack, ya jadi kan what's apa up? seperti sebelumnya kita discuss tentang jiwa kepemimpinan, mentalitas pemimpin itu gimana sih sebagai seorang Jax dalam mimpin bukan hanya di cross line tapi dalam rumah tangga and everything dalam kerjaan sebagai leader atau sebagai kalau kita kan jadi kepala dan bukan ekor istilahnya kan ya. Itu gimana Bang Jack? Ada konsep leader mental itu gimana sih? Leadership mentality. Itu konsep menurut Bang Jack gimana tuh? Menurut aku ya. Ya. Ya, thank you ya buat waktunya. Kalau ngomong tentang mental kepemimpinan, kita semua dipanggil untuk jadi pemimpin. Semua, siapapun kita. At least mimpin diri sendiri, paling tidak. Kalau yang aku belajar sih dari Bible itu memang kita diajarkan bahwa kita harus jadi kepala bukan jadi ekor. Artinya kita memang harus memimpin ya, belajar untuk jadi pemimpin gitu. Walaupun kita nggak bisa memimpin orang, paling nggak kita bisa memimpin diri kita. Itu untuk di langkah awal. Kalau kita bisa memimpin orang lain, itu artinya kita bisa juga memimpin orang supaya dia bisa mengenal Kristus melalui apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ngomong-ngomong mental pemimpin itu ada banyak buku sih kalau mau belajar ya, buku tentang motivasi gitu ya, tentang gimana jadi leader yang baik. Tapi kalau dari aku sih aku lebih cocok kalau belajar dari yang aku pelajari dari Bible itu sendiri. Jadi kalau mau contoh leader yang terbaik itu saya melihatnya di Tuhan Yesus sendiri. Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana cara dia memimpin, bukan kalau di motivasi itu selalu bilang pemimpin tuh harus jadi melayani, punya jiwa yang melayani. Sebelum mereka punya konsep seperti itu, Yesus sudah mengatakan itu. Barang siapa yang mau yang terbesar dia harus melayani. Jadi kalau ngomong tentang mental kepemimpinan, kayaknya kita harus belajar banyak dari Yesus itu sendiri, dari Bible yang kalau aku pelajari ya. Kita bisa belajar dari banyak orang untuk cara memimpin. Tapi untuk melangkah menjadi pemimpin itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang pasti. Kalau ngomong pemimpin itu harus jadi orang yang tenang. Menurut aku nih ya, harus jadi orang yang bisa tenang. Jadi orang yang hidup, ada yang kata-kata begini, seorang pemenang itu adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang pahit, tetap merasa kecil bahkan di tempat yang besar, dan tetap tenang di tengah badai yang kencang sekalipun gitu. Itulah kalau mau ngomong tentang jiwa pemimpin itu harus seperti itu. Jadi orang yang bisa kalau ngomong tentang pemimpin itu orang yang bisa tenang, bukan orang yang jadi bukan orang yang gampang gusra-gusru. Iya, gusra-gusru itu bahasa Jerman. Bahasa Ukraina aku nggak ngerti itu bahasa mana itu ya. Gusra-gusru. Jadi orang yang bisa tenang. Jadi dalam mengambil keputusan pun dia jadi orang yang tenang, tidak gampang dipengaruhi oleh sekelilingnya. Jadi orang yang bisa fokus gitu. Kalau ngomong belajar tentang mental pemimpin itu harus seperti itu. Dari Yesus aku belajar. Dia mimpin anak-anak buahnya itu, murid-muridnya, tapi dia fokus. Waktu dia bilang harus berjalan 2-3 orang, itu tuh aku percaya dia itu bukan asal ngomong aja. Jadi ya, kalau ngomong mental pemimpin, aku belajarnya dari Bible, dari Yesus itu sendiri. Gitu sih bro, kira-kiranya kalau dari aku dia seperti itu. Oke. Pemimpin, emosional, kontrol, dan Yesus. Jadi awalnya memang dari Tuhan ya. Emosi kita harus terkontrol gitu sebenarnya ya. Right.
Gotcha. apa EQ. Terus baru setelah itu kan ada SQ, emotional, dan baru ada yang spiritual juga. Kalau kita bisa mengatur kita dalam emosi, kayaknya kita orang yang kalau dalam hal spiritual kita akan jadi orang yang lebih lebih baik. Firman Tuhan pun mengadakan seperti itu yang aku pelajari dari Bible ya. Jadi orang yang sabar itu mengalahkan melebihi orang yang mengalahkan kota gitu ya, menguasai kota. Bayangin orang kalau misalnya Rusia berhasil menguasai Ukraina, orang yang sabar itu jauh lebih dari itu. Itu kayaknya ngomong sama aku nih. Soalnya susah banget aku jadi emosi memang itu challenge-nya gede banget kalau jadi ini ya, kalau terutama kalau situasi nggak memungkinkan tapi emosi kita tuh udah bergejolak gitu. Nah untuk ngontrol tuh kadang-kadang aduh susah banget itu, nggak gampang. Tapi challenge-nya sendiri itu perlu proses Bang Jack ya. Pasti untuk jadi Bang Jack yang sekarang dengan yang dulu pasti butuh proses yang lama, pasti aku yakin itu juga ya. Right? Betul banget. Aku yang dulu itu gampang emosi banget. Right. Aku bisa pakai topengku waktu aku sedang share tentang Bible yang aku pelajari, tapi orang yang paling mengenal aku ya istriku. Jadi kalau mau tanya aku yang kayak gimana, boleh tanya istriku. Aku ya memang susah mengontrol emosi, tapi Tuhan ubahkan gitu loh ya. Proses, tapi kita harus mau belajar. Jadi jangan stop belajar. Gotcha. Jatuh bangkit lagi, sampai kita jadi jago gitu loh. Jadi pintar di dalam hal menjaga emosi kita gitu, karena kita terlatih gitu, sama kayak bayi yang mulai belajar jalan, jatuh, dia belajar lagi jatuh, sampai dia lihai, dia makin lama makin dewasa, dia bukan lagi jalan, dia berlari. Proses di dunia ini semuanya berproses, bahkan untuk mempunyai mental pemimpin tidak seperti begini atau semudah membalikan tangan, butuh proses. Right. Well, mantep Bang Jack. Gitu doang ya. Iya sih. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus jadi orang yang tetap tenang, harus orang yang fokus gitu ya, fokus tujuannya begini. Karena gini, kalau waktu kamu sedang dipercayakan Tuhan untuk memimpin, itu pasti ada yang kamu pimpin. Nah, ini kan ada banyak kepala, ada banyak pemikiran-pemikiran gitu ya. Kalau kamu punya satu tujuan gitu, belum tentu yang di bawah ini bisa mensupport kamu. Nah, caranya gimana? Kamu harus bisa memimpin orang-orang yang di bawah kita supaya menggiring mereka ke satu tujuan yang kita maksud, tanpa melihat seperti ada pemaksaan. Ya kan? Orang leader tuh kayak gitu. Kalau mungkin bos gitu ya, orangnya pasti kamu harus begini. Tapi kalau leader, dia nggak nunjuk tapi dia melakukan, ngasih contoh. Itu sih kalau kamu tentang memimpin yang terbaik adalah dia memberikan contoh hidupnya. Set by example. Oke. Tapi pemimpin juga kan pernah kayak ngerasain kayak, karena walaupun kita udah tahu jawabannya kan, cuman kita kan juga terkadang manusia biasa juga, kita pasti ngerasain namanya depres dan kita udah tahu jawabannya, cuman kadang-kadang kalau kita udah ngerasain sendiri hal-hal yang gak enak gitu kan, kita akhirnya kemakan sama emosi kita sendiri dan akhirnya kita fail lagi. Tapi bukan berarti kita di atas angin Bang ya, cuman at least kalau kita udah punya konsep sebagai leader ya, kita know better gitu, dalam arti kata kita bisa punya hikmat yang lebih baik lagi gitu ya. Cuman
terkadang kalau udah kita lagi down gitu, gimana tuh Bang Jack kalau misalnya kita lagi kayak terasa depressed, kayaknya semuanya tuh kayak kita tuh di corner gitu loh, di corner, dan kayaknya aduh, gua sudah nyoba segala macem nih, kayaknya kok gue kok masih masih di bawah atau tetap disudutkan gitu Bang. How do you fight back? Wow, untuk merasakan hal yang seperti itu sih bukan satu dua kali. By the way, aku memang mimpin salah satu komunitas gitu ya. Tapi aku juga ada mimpin di beberapa tempat juga gitu ya, kayak semacam cell group dari beberapa gereja gitu. Itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau ngomong depres, wow, aku pernah berapa kali. Bahkan kalau mau tahu ya, aku langsung sebut aja komunitasku ini kan crossline gitu ya kan. Dalam mimpin crossline, ada satu titik aku give up. Udah nggak usah lah. Karena ya aku ya seperti yang mungkin beberapa tahu ya, dalam melayani di komunitas crossline ini komunitas yang tanpa bendera manapun. Jadi kalau ngomong support, ya kayaknya aku harus mensupport diriku sendiri gitu untuk mau bangkit. Aku pernah mengalami dimana ditinggalkan sama orang-orang yang pertama percaya dengan tujuanku dalam komunitas, sampai benar-benar tidak ada lagi yang support. Ya memang sempat, kalau ada ceritanya, sejarahnya ada, sampai ada kami cuma bertiga gitu memulai crossline di Surabaya. So kalau ada crossline di beberapa tempat di kota-kota dan itu memberkati kota-kota, itu juga dimelaluinya lewat proses. Waktu aku depres, waktu sudah dalam tekanan, aku berapa kali juga sudah bilang kalau enggak, udahlah nggak usah lah pelayanan kayak gini, nggak usah lah, nggak butuh juga jadi pemimpin gitu ya kan. Jadi pemimpin itu nggak selalu dapat pujian juga, sometimes kamu juga dapat cacian ya, harus siap dikritik, dan itu bukan hal yang gampang ya kan. Manusia gitu, kalau dipuja suka, kalau dikritik kayaknya kita harus mikir lagi nih, gimana nih. Aku berapa kali gitu ya, kalau sudah dikritik tidak selalu bisa nerima gitu, kadang-kadang melakukan pembenaran juga. Sampai satu kali ya, kalau ngomong secara rohani gitu ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun aku bisa kuat sampai saat ini, kembali lagi back to the Bible, Holy Spirit. Jadi ya cuman karya Roh Kudus saja sih kalau ngomong tentang bisa kuat sampai saat ini. Sebagai manusia nggak kuat, karena itu aku butuh kekuatan yang supernatural. Yang natural bagian kita semangat, menyemangati diri untuk mau belajar, mau diproses. Terus sisanya yang super itu dari atas.